Perkenalkan, nama saya Putuma Sri Wahyuni, NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganggarkan keuangan di masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tersebut tetap bertahan. Yang pertama yang mesti dilakukan yaitu membuat laporan keuangan. Ada banyak perusahaan yang mengira bahwa ketika telah mendapatkan keuntungan yang besar, maka perusahaan tersebut telah dikatakan sehat. Kita tidak bisa menilai kesehatan perusahaan hanya dari segi keuntungan saja, tetapi melihat dari banyak aspek. Prinsipnya, perusahaan yang sehat apabila keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar daripada pengeluaran. Disinilah kita harus membuat laporan keuangan dalam pencatatan yang rapi sehingga mudah ditelusuri pos-pos yang sekiranya memboroskan biaya pengeluaran. Yang kedua, kita harus menentukan porsi keuangan. Nah, porsi keuangan yang dimaksud ini yaitu seperti pembagian total pemasukan ke beberapa pos, misalnya pembayaran gaji, pembayaran hutang, biaya operasional, dan lain sebagainya. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan dalam menentukan porsi keuangan yaitu menentukan beberapa porsi yang kita pakai dalam berbagai kebutuhan perusahaan kita. Nah, penentuan porsi keuangan ini harus disepakati di awal agar nantinya dapat berjalan secara terstruktur. Lanjut yang ketiga yaitu membuat pembukuan yang rapi. Strategi mengatur keuangan perusahaan ini sudah tidak asing lagi bagi perusahaan yang berskala besar. Mengapa demikian? Nah, karena keuangan perusahaan yang besar tersebut tentu diolah oleh orang profesional di bidangnya. Sangat jarang ada perusahaan berskala kecil menggunakan strategi ini. Mengapa? Padahal dalam membuat pembukuan rapi tidak kalah penting dari strategi mengatur keuangan perusahaan lainnya. Dengan adanya pembukuan, kita bisa mencatat semua transaksi berupa pemasukan dan pengeluaran. Hal tersebut dilakukan agar kita lebih mudah untuk memantau bagaimana situasi keuangan bagi perusahaan kita sendiri. Poin yang keempat yaitu mengurangi risiko. Nah, resiko yang diartikan ini berarti pengeluaran yang dimana hal itu harus kita hindari sebaik mungkin. Memang benar, resiko yang datang kapan saja, oleh sebab itu kita harus mengelola keuangan perusahaan secara profesional. Adapun caranya yaitu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mengurangi resiko yaitu mengurangi meminjam hutang ke lembaga pinjaman keuangan atau yang misalnya berupa hutang karena ada beban bunga yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Tentu beban bunga ini menjadi pengeluaran serius yang harus kita tanggung. Jika perusahaan tersebut membutuhkan modal yang lebih operasional perusahaan, lebih baik tawarkan mekanisme kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan perhatikan juga durasi kerjasamanya. Selanjutnya yaitu mengontrol kelancaran kas. Mengontrol arus laju kas adalah strategi mengatur keuangan perusahaan yang tidak boleh kita abaikan sama sekali. Apalagi jika perusahaan kita termasuk perusahaan yang berskala besar, pengontrolan terhadap arus kas tersebut harus diprioritaskan. Nah, tidak sedikit pelaku usaha pemula yang mempersepsikan sama tentang kas dan laba. Di sini saya akan menjelaskan. Laba yang dimaksud adalah angka yang muncul di laporan keuangan pada akhir tahun. Sedangkan kas adalah uang yang kita miliki saat ini. Dana yang ada di pos kas kita menentukan apakah kita bisa membayar beban usaha termasuk gaji, tagihan supplier, dan berbagai kewajiban lainnya. Selanjutnya, kita harus pandai mengatur pengeluaran yang tidak tetap dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, dalam pengaturan arus kas, baik itu pemasukan dan pengeluaran bulanan, maka pengeluaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran tetap dan variabel. Pengeluaran tidak tetap berupa biaya bahan bakar kendaraan. Nah, sedangkan pengeluaran tetap tentu lebih mudah dicatat dan ditetapkan besarannya ketimbang yang tidak tetap. Selanjutnya, kita harus memprioritaskan yang wajib dan perlu. Maksudnya di sini adalah prioritaskan pengeluaran perusahaan tersebut, kebutuhannya yang bersifat wajib dipenuhi harus atau dibayar terlebih dahulu. Nah, pertama membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti
seperti makanan, minuman, hingga menabung biaya pendidikan. Selanjutnya, perusahaan harus melunasi terlebih dahulu utang konsumtif yang berbunga lebih besar dan jangan ditambah lagi. Jika kita memiliki cadangan kas yang cukup, maka lunasi utang yang jangka pendek yang bersifat konsumtif dan berbunga besar, baik yang ada di kartu kredit, cicilan tanpa kartu kredit, atau pinjaman lainnya. Perusahaan juga harus melakukan simpan dana darurat di tempat yang semestinya. Nah, dana darurat tentu harus ada dan tersedia di masa yang penuh ketidakpastian ini. Tujuannya untuk menalangi biaya hidup di saat kita kehilangan pekerjaan. Nah, selain itu, perusahaan harus tetap sisihkan uang untuk investasi, tapi sesuai dengan tujuan. Setiap bulannya, perusahaan tetap harus memprioritaskan pengeluaran untuk berinvestasi juga untuk memenuhi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Para Mesanti. Om Santi Santi Santi.